وأوليائه أجمعين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أولياء والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafikna ila siratikal mustaqim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam bulan ajal terbagi menjadi dua. Arti ajal kematian. Jadi orang meninggal itu ada dua bagian. Ajal terbagi menjadi dua. Ajal masing-masing manusia dan ajal manusia. Ajal masing-masing manusia dan ajal manusia secara seluruhnya yaitu disebut hari kiamat kubra. Jadi ajal yang pertama dulu pula ajal kematian. Ada ajal seluruh dunia ialah disebut hari kiamat. Terkadang Allah memberitahukan ajal kematian kepada hambanya yang dikehendakinya, seperti malaikat yang menulis daripada rezekinya. Jadi malaikat itu ada pula menulis daripada rezeki kita. Ajal dan umur seperti malaikat menulis rezeki, ajal kita, umur kita, sebagaimana Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada kina dikumpulkan di perut ibunya dalam masa 40 hari. 40 hari andaknya di perut ibu, lalu menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging. Nah, cuma di sini pula makanya darah daging. Bila umanya pula dasar pina pangarasan, anaknya ada 7 pina pangarasan. Makanya di situ ada tetesan darah daging. Bila mamanya pula bahari kalau murad orang kaya, kena anaknya ada juga orang kaya. Bilanya abah mamanya orang nang alim, karena ada juga anaknya nang pina aliman. Maksudnya ada tetesan di situ bu, ada darah dagingnya mengalir kepada anak-anaknya darah daging. Dan jangan bingung pula kadang-kadang kalau anak abahnya putih, mamanya putih, anaknya bilang banyak pina putih-putih aja. Tapi bilanya abahnya hirang, mamanya hirang, ya anaknya kurang lebih. Ada juga nang putih. Itu ada pasti pula, cuma kebanyakannya hanya kadang-kadang aja aku ambil bini orang nang katurun baik-baik, bila katurunannya pinang wang-wang lah kau jaga hendak kena 4 juga anakku kayak gitu. Kalau pina biniku menurut kayak gitu juga bisa kayak gitu pula, kadang-kadang turut menurut, artinya ada tetesan darah dagingnya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya dalam masa 40 hari, lalu menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging. Setelah itu Allah mengutus malaikat dengan 4 kalimat. Jadi Allah mengutus malaikat 4 kalimat agar menulis amalnya, ajal kematiannya, rezeki, dan antara dua, apakah ini orang ini kena celaka atau bahagia. Nah, betul sudah bu, orang celaka atau bahagia. Celakanya apa? Umpamanya bulat masuk neraka, celaka, masuk surga, bahagia. Ada kayak pian ini rancak berdua, kalau pina Allah rubah. Hanya jurang doa senjata bagi orang beriman.
Tapi bila pian kada berdua kesambayang kada mau, puasa kada mau, nuntut ilmu kada mau, berdoa kada mau, nah itu pula keputusannya menurut daripada ajal sudah. Nah jadi di sini kalau pina nasib kita berubah, nang kada bagus dijadikan bagus. Makanya kita sesungguhnya apa, ya Allah, perbuat aku hari ini untuk kebaikan. Jangan nang kada bagus, bila nang kada bagus ya Allah limbahkan, cabutakan andaki nang kebaikannya. Itu ngarannya disebut doa pula. Amal, ajal, rejeki dan celaka dan bahagianya kemudian ditiupkan roh kepadanya, daripada roh ditiupkan roh kepadanya muttafaq alaih, daripada kitab muttafaq alaih. Sedangkan kapan terjadinya kiamat? Nah di sini pula kita tahu kapan di sini terjadinya kiamat tidak diketahui. Kada tahunya oleh siapapun, malaikat kada tahu, nabi kada tahu, apalagi kita. Jibril, Mikail kada tahu juga, apalagi kita. Jadi kiamat tuh kada tahunya. Iblis kada tahu juga siapa. Yang tahu hanya cukup daripada Allah. Sedangkan kapan terjadinya hari kiamat tidak diketahui. Tidak diketahui oleh siapapun, baik malaikat, nabi, atau makhluk lainnya. Allah menulis ajal manusia dalam lembaran para malaikat. Bila orang tuh bersilaturahmi, maka ajalnya yang ditulis itu akan bertambah. Bila orang pula ketujuh silaturahmi ditulis Allah, ajalnya tertulis itu akan bertambah. Maksudnya bertambah daripada umur. Allah menulisnya. Namun bila dia melakukan sesuatu yang mengharuskan ajalnya untuk maka ajalnya yang telah tertulis itu akan bertambah. Namun bila dia melakukan sesuatu yang mengharuskan ajalnya untuk dikurangi, maka ajal yang tertulis itu juga akan berkurang. Allah telah menentukan takdir manusia selama 500 tahun. Menulis sudah daripada takdir manusia sudah tertulis daripada 500 tahun. Sebelum menciptakan langit dan bumi, sudah bertulisan 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu menentukan takdir masing-masing makhluk ketika dia diciptakan. Ketika dia menciptakan, Allah menciptakan dan wujudnya, lalu pada malam Lailatul Qadar dia menentukan apa yang akan terjadi pada tahun ini. Jadi Lailatul Qadar itu menentukan apa yang terjadi pada tahun ini. Allah juga memutuskan takdir. Allah juga menentukan takdir setiap manusia di perut ibunya selama 40 hari dalam berbentuk air mani. Lalu menjadi segumpal darah, lalu segumpal daging, diusul dengan peniupan roh. Kemudian Allah mengirimkan malaikat yang diperintahnya dengan 4 hal. Siapa malaikat menulisnya, Bu? Tertulis dengan 4 hal, menulis rezekinya, rezeki siano, kematian siano ya ajal, amal siano, dan orang ini apakah kena bahagia atau daripada celaka. Setelah air mani berdiam selama 40 dan 40 hari 40 malam, Allah malaikat untuk membentuk pendengaran, penglihatan, dan penglihatan kulit, daging, dan tulangnya. Setelah itu bersamaan dengan kelahiran ditentukan apa yang akan menimpanya pada tahun itu,
yaitu yang ditentukannya pada malam Lailatul Qadar. Ketentuannya sudah ada, Bu. Cuma makanya di sini Allah tuh menyuruh kita berdoa, berzikir, minta ampun, silaturahmi. Kalau kita mudah-mudahan Allah rubah nang kada bagusnya itu menjadi kebaikan. Sama di sini bila Allah hendak masukkan pian ke dalam surganya, dirajinakannya pian beribadah. Bila Allah hendak menyuruh masukkan hambanya ke dalam neraka, beribadah ulir berat walaupun di awaknya kada mau. Kenapa? Karena mana Allah sudah menentukannya. Makanya lawan Allah ini kita wajib bersyukur bilanya kebaikan. Bila kada bagus, bersabar ya Allah, beri kami kebaikannya aja. Nanang kada bagus tuh cabutakan ya Allah, cabutakan, buangakan nang kada bagusnya, andetiakan nang kebagusannya. Amal ibadah seseorang diperlihatkan pada Allah, amalan seminggu akan dipaparkan pada hari Senin lawan hari Kamis pas keluar semalam madakan, Bu. Amalan kita nang diterima kena pada hari Senin lawan hari Kamis. Senin lawan Kamis. Amal ibadah seseorang diperlihatkan. Amal ibadah seseorang diperlihatkan kepada Allah amalan seminggu. Seminggu akan dipaparkan pada hari dan Kamis sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, amalan manusia akan dipaparkan satu minggu sekali, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Setiap hamba yang mukmin akan diampuni kecuali orang yang antara diri saudaranya. Kecuali orang yang antara diri dan saudaranya terdapat permusuhan. Lalu dikatakan, tinggalkanlah hingga dua orang itu kembali berdamai. Maksudnya bulan pian bersaudara dan sanak seagama katuju bakalahian, apalagi dasanak sakandung. Hanya banyak kalau orang legend, Bu. Dan sanak sakandung bahuwalan beperabutnya Pak warisan, perabut tanah, mun beperabut bini kada mungkin bulan penting tanah warisan. Nah itu yang diperabutakannya rajin. Amun manggedo kawitan banyak bukahan. Magin kawitan pina uyo antak-antak bere dibesuhi, kami dibesuhi mah banyak nang bukahan. Tapi amun warisannya berperabutan, nah itu sifat daripada manusia, Bu. Itu meritaan bulan. Bilanya warisannya berperabut, tapi bilanya nang mang uyo manggadunya banyak nang kada bukahan. Pang pian pang pulang ka manggedu aku sakit parut nah. Pada sakit parut buat sikong. Bang angkat tangan pang banyak anak bere dulu aja. Anak bere na saya kenapa? Pada itu banyak bukahan. Nah, banyak nang kada tapi amun warisannya mak beperabut di tangan. Itu sudah sifat manusia. Makanya ujar Rasulullah, amalan manusia akan dipaparkan. Sesuatu akan dipaparkan satu minggu sekali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Setiap hamba yang mukmin akan diampuni kecuali orang antara diri dan saudaranya terdapat permusuhan, lalu dikatakan tinggalkan mereka hingga dua orang itu kembali berdamai. Hadis Bukhari Muslim. Amalan siang akan dipaparkan pada akhir siang. Amalan malam dipaparkan pada hari malam. Amalan siang akan dilaporkan sebelum malam, dan amalan malam dilaporkan sebelum amalan siang. Jadi bila kita pemanya pian bamal maghrib, nah sebelum subuh, sebelum siang hari dilaporkan. Pian bamal pulang bulan bisukan bulan pemanya jam 7 sebelum kadat dilaporkan. Cuma yang melaporkannya siapa? Malaikat antara hari Senin lawan hari Kamis.
pian beiris kuku hari Kamis bagus, paharatan orang batar amal pian paharatan bamal dipun bis kuku tuh bamal niatnya ngapa? Saya kira nyaman beribadah, saya kira kina jangan pacakar orang. Nah itu saya kira nyaman beribadah kuku panjang, bila kuku panjang ada nyaman. Maka bujur pula kayak kita ini nah, kuku panjang kukunya mariget sakade nyaman bila kada ta hiris kada nyaman dina pangjaku kada sampat mah hiris. Jumahat awor baju jalanan ke keluarga. Hendak jadi Salasa kata tapi bagus. Hari Minggu kada tapi bagus. Hari Sabtu kada tapi bagus. Karena hari nang bagus karena awor lalu begegesakan silin. Makanya di situ bulan bagus hari nang bagus daripada mahiris. Cuma bagus bang hari beritahan. Cuma cari lagi hari nang lebih bagus daripada yang bagus. Laporan dan paparan hari ini lebih ini opsitik anak. Opasipik bulan daripada paparan mingguan Senin dan Kamis. Paparan mingguan lebih sipik bulan lebih spesifik lagi dari paparan seminggu lebih lagi dari paparan tahun pada bulannya daripada bulan Sya'ban. Saat ajal tiba, maka semua amal akan dilaporkan, dipaparkan di hadapan Allah, lalu lambaran akan dibeberkan dan inilah paparan terakhir, kemudian semua akan diperlihatkan pada hari kiamat sebagaimana firman Allah. Jadi kita dicatat pula ada kitabnya diperlihatkan kita sebagaimana pada hari kiamat. Nah, amalan pian samalam. Nah, dosa pian samalam walaupun sahalar samut tetap ada daripada amalan kita atau daripada kejahatan-kejahatan kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an ujar Allah, "Wa uridu ala rabbika sappallaqad jitumuna kama halaknakum awwala marratin bal ja'amtum allan naj'alakum mau'ida." Artinya Bu, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris-baris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami ujar Allah sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Ngapa Bu penciptanya yang pertama ya nang jurang betilan jangan kina datang. Kada sing supanan, kenapa kada supan? Jangan memikirkan supan, memikirkan ketakutanan menghadapi Allah lantaran dosa. Banyak kada begeduhan itu lagi pula ketakutanan menghadap Allah kebanyakan dosa. Kebanyakan dosa Bu. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris-baris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami ujar Allah sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Neraka jahanam akan diperlihatkan kepada orang-orang kafir sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. Makanya bila Allah berfirman andaknya di Al-Qur'an tuh. Makanya Quran tuh sebagian perkataan daripada Allah. Perkataan Allah andaknya di Al-Qur'an. Wa aradna jahannama yawma ijil lil kafirina arda. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas daripada kitab Al-Kahfi. Ada manusia yang mencintai kematian dan ada pula yang mencintai yang membencinya. Dua kalau manusia ini Bu, ada nang katuju mati, ada nang kada katuju begiringan orangnya. Orang wali-wali itu pula orang katuju meninggal. Kenapa? Hendak bertamuan lawan Allah bercepat. Ada nang kada katuju seperti orang kaya-kaya. Amun aku mati aja bertinggalan nam ini.
biniku jadi kawini orang, itu betinggalan gitu bu. Ada orang wali-wali, kenapa? Hendak bertemu Allah, artinya sakira kawa berhadapan dengan Allah. Ada manusia yang mencintai kematian dan ada pula yang membencinya disebabkan lemahnya cinta kepada Allah atau karena cinta bercampur dengan cinta dunia, atau karena ia saat itu melihat dosa-dosanya. Tapi pikir juga kita ini bila kita di dunia ini asa merasa asa dosa banyak. Ada mungkin bila kada merasa dosa banyak, bagus manusia yang itu. Nang kada bagus merasa pahala banyak. Bila merasa pahala banyak orang tuh kada bagus. Nang bagus merasa dosa banyak. Manusia kebanyakannya asa merasa aku takutan meninggal, dosa banyak lagi. Bama kada mau. Merasa dosa banyak aja beribadah kada mau, padahal itu ngapa sama perkataannya kayak bohong bulan itu. Ada manusia yang mencintai kematian dan ada pula yang membencinya disebabkan kelemahannya daripada iman. Cinta kepada Allah atau karena cinta bercampur dengan cinta dunia, atau karena di saat itu melihat dosa-dosanya sehingga dia menginginkan untuk tetap di dunia untuk bertaubat. Ada pula manusia yang melihat dirinya berada di permulaan kedudukan cinta sehingga membenci disegerakan kematian atas dirinya sebelum dia mempersiapkan pertemuan dengan Allah. Rasa tidak suka dengan alasan ini tidak menampilkan kesempurnaan daripada cinta. Kehidupan dan kematian merupakan dua bulan. Kehidupan dan kematian itu merupakan daripada dua hal yang berulang-ulang setiap saat. Keduanya bisa disaksikan oleh indera dan akal manusia. Sedangkan rahasia keduanya hanya diketahui oleh Allah yang menciptakannya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan ciri-ciri Tuhannya dengan ciri-ciri sifat yang tidak bisa disamai oleh apapun dan siapapun sebagaimana keterangan di dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Allah, karena Allah telah memberikan kepadanya Ibrahim, orang itu memerintahkan kekuasaannya ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat. Lalu bertakdirlah, terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim daripada orang-orang yang zalim. Ketika Namrud berkata kepada Ibrahim, aku bisa menghidupkan dan mematikan, Ibrahim beralih dan sunnah. Kuniannya beralih dari Ibrahim beralih dan dari sunnahnya, daripada sunnah kuniannya, daripada kaunianya yang samar itu kepada sunnah. Kurnianya ngapa bu? Yang tampak pada terlihat oleh mata. Ibrahim alaihissalam beralih dari cara paparan objek menuju cara menantang dan meminta kepada orang yang menginginkan mendebat tentang Allah untuk mengubah sunnatullah untuk
membuktikan pada penantang bahwa Allah sajalah sangat menciptakan alam ini, dialah Tuhan manusia yang menciptakan syarat untuk mereka. Lalu Ibrahim berkata, ujar Ibrahim, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Terbit tenggelamnya matahari adalah peristiwa yang berulang-ulang, bisa dilihat setiap hari, juga menjadi hal yang maklum bagi setiap orang. Lalu apa yang terjadi? Orang kafir itu berdiam, ia benar-benar tidak bisa membantah lagi. Urusan telah jelas dan tidak ada setelah untuk menyanggup daripada pendapat. Jadi bulan yang menciptakan matahari, bulan, bintang, keyakinannya itu dasar daripada Allah. Berserah diri kepada Allah tentu lebih utama. Jadi apabila kita menyerahkan kehidupan kita lebih kepada Allah, itu utama, artinya diutamakan. Dan beriman jauh lebih baik, namun kesombongan mencegah orang kafir untuk kembali kepada yang kebenaran. Allah pun tidak memberi petunjuk karena dia memang tidak mencari hidayah, tidak menyukai kebenaran, dan lebih memilih terus menerus dalam keadaan kejaliman. Jadi orang kafir itu pula kalau dapat hidayah terus menerus, saya kira menyukai daripada nang jelim-jelim, nang maksiat itu katujunya. Kenapa? Karena mana hidayah keadaannya. Makanya manusia ini, bila ada hidayah lalu beriman itu rajin, tak ringan hendak beriman. Tapi bila ada hidayah ya tadi walaupun pin parak, langgar parak, masjid kada mau inyak hidayah tuh kada ada. Kita kadang-kadang mulai bisa juga pangkadak apa hendak kelanggar saben waktu ke aurat, ke masjid saben waktu kalau mana kita waktu lapang, tapi nang baiknya saben waktu. Tapi bila kada kawaju apa seapa daripada mampu kita, amun kita merasa mampu berarti kita kuasa. Berarti kita kuasa. Bila kita kuasa sombong sama lawan menduakan daripada Allah. Nah itulah pula sejarah hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu, apa nang dihajat pian, apa nang dipinta pian, apa nang dicita-cita pian, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.